Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, adik kakak, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang makhorijul huruf. Apa sih makhorijul huruf? Makhorijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf. Huruf apa sih? Yaitu huruf hijaiyah. Bagi yang belum tahu huruf hijaiyah, saya akan membahas dulu huruf hijaiyah sebelum masuk ke bahasan makhorijul huruf. Huruf hijaiyah itu yang seperti alif, ba, ta, sa yang sampai ya, itu namanya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu semuanya ada 28. Ya, seperti ini ya huruf hijaiyah ini. Nah, huruf hijaiyah yaitu yang ada di Iqra 1, hurufnya semuanya ada 28. Yang ini alif, ba, ta, sa sampai ya, itu namanya huruf hijaiyah ada 28. Nah, sekarang saya akan membahas tentang makhorijul huruf. Setiap huruf hijaiyah hanya memiliki satu makhorijul huruf. Hanya memiliki satu tempat keluar huruf. Ada juga beberapa huruf yang memiliki dua makhraj, nanti kita bahas ya. Sekarang kita bahas dulu makhorijul huruf itu terbagi berapa sih? Makhorijul huruf itu terbagi 5. Yang pertama al-jauf, yang kedua al-halqu. Apa sih al-jauf? Yaitu rongga tenggorokan. Yang kedua al-halqu, yaitu tenggorokan. Yang ketiga al-lisan, yaitu lidah. Yang keempat asyafatain, yaitu dua bibir. Yang kelima al-khaisum, yaitu rongga tenggorokan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu makhorijul huruf itu yaitu al-jauf. Al-jauf menurut bahasa yaitu tempat kosong, dan menurut istilah yaitu rongga tenggorokan. Huruf al-jauf semuanya ada 3, yaitu alif, wawu, dan iya ya. Alif, ya, wawu. Yang mana bila alif itu biasanya alif, wawu, iya ini ditemukan pada hukum mad tabi'i. Yang mad tabi'i itu hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, iya. Mad tabi'i hurufnya ada 3 seperti kita sering temukan dalam Iqra 2 ya, dan Iqra 3 ketika belajar mad tabi'i. Ini seperti ini. Dalam Iqra 2 ini namanya mad tabi'i alif. Apa sih mad tabi'i alif? Yaitu bila mana ada alif, sebelum alif hurufnya berharokat patah. Seperti ini harokat patah, ini ba. Bacanya harus gimana? Bacanya yaitu 2 harokat ba, yaitu berharokat fathah atau vokal a. Nah, seperti ini contoh. Sebelum alifnya berharokat patah, ha, ma, za, ka, 1 ayunan saja ya. 2 harokat itu bagaimana? Yaitu cara bacanya 2 ketukan atau 1 ayunan seperti ini. Ba, ma, ba, atau 2 ketukan. Ba, ma, seperti itu. Ada juga di Iqra 3, ada kita berjumpa dengan mad tabi'iyah yang sering kita temukan di Iqra 3. Kita belajar mad tabi'iyah yaitu bila mana sebelum ia mati hurufnya berharokat kasroh atau vokal i. Nah, seperti ini sama bacanya 2 harokat, yaitu 2 ketukan, 2 ayunan seperti begini. Bi, seperti contoh lagi. Ini li, ini pendek. Kalau ada mad tabi'iyahnya dan harus panjang, li, ni, ji, seperti itu. Ada juga di Iqra 3 kita belajar tentang mad tabi'i wawu ya. Nah, ini mad tabi'i wawu, yaitu kalau mad tabi'i wawu bila mana sebelum wawu mati hurufnya berharokat domah. Mau huruf apa saja bebas. Mad tabi'i itu sebelum mau huruf apa saja bebas. Semua huruf hijaiyah bila mana sebelum wawu hurufnya berharokat domah,
atau vokal U itu dinamakan mad tabi'i waw. Sama semua mad tabi'i, huruf mad tabi'i bacanya 2 harokat atau 2 ayunan, 1 ayunan atau 2 ketukan seperti qala. Kalau ini bu, tu, ku, seperti itu contohnya mad tabi'i. Nah, ini hurufnya alif berarti vokal A, ya berarti vokal I, bunyinya I, keluarnya bunyi I. Kalau waw berarti keluarnya bunyi U, ba, bi, bu, seperti itu ya. Mari kita belajar bagaimana cara membaca harokat fathah, harokat kasroh, dan harokat domah. Nah, seperti ini. Yang harokat fathah yaitu yang barisnya ada di atas ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada di atas. Nah, bagaimana sih cara membaca harokat fathah atau vokal A? Yaitu pengucapannya dengan membuka mulut sambil tersenyum ya. Sambil tersenyum sedikit seperti ini. Contohnya ya. Ini seperti ini contohnya vokal I. Jadi bacanya vokal A, mohon maaf. Vokal A bacanya dibuka mulutnya, pengucapan dengan membuka mulut sambil tersenyum. Seperti ini bentuknya ya. Senyum sambil tersenyum. Coba aja contohkan bila kita membaca vokal A, bila tidak tersenyum bunyinya akan berbeda seperti ini. Ini contoh vokal A tidak tersenyum. Nah, kalau ini contoh vokal A sambil tersenyum. Apakah berbeda bunyinya? Nah, kita lanjutkan ke harokat kasroh yang ini di bawah. Ini namanya harokat kasroh atau vokal I. Bagaimana cara baca vokal I? Yaitu pengucapannya dengan menurunkan bibir bagian bawah seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini ya. Contoh I gitu. Sambil bibirnya bagian bawahnya diturunkan. Nah, ini contohnya ya. Seperti itu. Nah, ini contoh untuk yang berharokat domah atau vokal U. Cara bacanya yaitu pengucapannya dengan mengumpulkan kedua bibir atau manyun seperti ini ya. Yo, harus sambil manyun. Contoh ayo jangan jaim-jaim ketika kita mau membaca harokat domah. Manyun aja langsung bu, tu, seperti itu ya. Harokat domah itu harus manyun, mengumpulkan kedua bibirnya, main secara manyun seperti itu. Nah, kan di sini kan huruf hijaiyah itu terbagi 2, ada huruf tebal, ada juga huruf tipis. Huruf tebal yaitu yang bagaimana huruf tebal itu yang ada vokal O-nya seperti dan sebagainya. Kurang lebih huruf tebal itu ada 7 ya, kalau tidak salah. Nah, ada beda pengucapan ketika harokat fathah. Huruf vokal O berharokat fathah di atas seperti ini. Nah, contohnya. Bentuk mulut saat pengucapan huruf tebal berharokat fathah. Nah, mulutnya seperti ini. Kalau huruf tipis seperti yang vokal A itu harus sambil tersenyum, dibuka mulutnya sambil tersenyum. Beda dengan vokal O atau huruf tebal yang memiliki vokal O itu bacanya harus seperti ini mulutnya. Tidak tersenyum tapi mulutnya terbuka. Seperti ini.
Jadi huruf tebal itu perbedaannya, huruf tebal itu dengan huruf tipis itu perbedaannya di harokat patah saja, ya. Di harokat patah saja perbedaannya. Jika harokat fathah mulutnya seperti ini huruf tebal, kalau huruf tipis seperti ini. Nah, kalau harokat kasroh sama saja seperti ini bentuk mulutnya. Harokat domah sama saja seperti ini mulutnya. Mau huruf tebal, mau huruf tipis itu sama mulutnya seperti itu ya. Nah, kita nanti bahas, ada juga pembahasan bagaimana cara bacanya huruf tebal, bagaimana cara bacanya huruf tipis. Ini kami baru bahas yaitu al-jauf, yaitu makhrajul huruf yang pertama yaitu al-jauf, yaitu rongga tenggorokan. Seperti itu yang saya bahas tentang makhrajul huruf nomor 1 yaitu al-jauf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Karena saya masih belajar, sama-sama belajar. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami oleh semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.